Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang berjaga. Bacaan Injil hari ini, Selasa 19 Oktober 2021, diambil dari Lukas 12 ayat 35 sampai 38. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kalian seperti orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari pesta nikah, supaya jika tuannya datang dan mengetuk pintu, segera dapat dibukakan pintu. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang berjaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah para hamba itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan lebih memahami penggambaran perikop ini kalau kita tahu tentang bagaimana cara berpakaian orang-orang saat itu. Orang-orang pada masa Yesus biasanya mengenakan satu jubah luar yang panjang sampai menutup kaki. Bisa kita bayangkan, jubah luar yang panjang tersebut tentu akan membatasi gerak-gerik si pemakai, tidak leluasa atau tidak bebas untuk bergerak. Maka ketika seorang hamba dikatakan siap untuk melayani, dia harus menggulung jubah luar tersebut dan mengikatkannya di pinggang. Dengan demikian, ia akan lebih bebas bergerak untuk melayani sebagai seorang hamba. Di zaman Yesus juga belum ada listrik dan lampu. Satu-satunya sumber penerangan pada malam hari adalah pelita. Mungkin kita sebut lampu obor atau teplok. Konteks di zaman itu, seorang tuan yang pulang larut malam, kalau dia baru pulang dari acara perkawinan, itu biasanya. Acara perkawinan dapat berlangsung beberapa hari, serta diadakan di satu tempat di mana orang-orang yang diundang perlu melakukan perjalanan yang cukup lama. Maka sangatlah umum jikalau seseorang pergi ke acara perkawinan, para hamba tidak akan tahu persis kapan sang tuan akan kembali tiba di rumah. Sang tuan dapat tiba di rumah pada waktu tengah malam maupun dini hari. Tentu sang tuan berharap ketika ia tiba di rumah dan mengetuk pintu rumahnya, hamba-hambanya segera membukakan pintu tanpa harus menunggu lama. Seseorang yang pinggangnya tetap terikat dan pelitanya tetap menyala adalah seorang hamba yang siap untuk melayani tuannya walaupun hari sudah gelap dan orang-orang pada umumnya sudah tidur.
ketika saatnya tiba untuk melayani tuannya, maka tuannya tidak perlu menunggu si hamba mengenakan dan mengikatkan jubahnya serta menyalakan pelitanya. Yang menjadi perhatian di sini adalah bukan tentang apakah hamba-hambanya akan membukakan pintu atau tidak, tetapi yang menjadi perhatian adalah adanya unsur kesetiaan pada saat kapanpun, dan pengharapan sang tuan akan segera tiba. Gambaran tentang hamba yang menanti-nantikan tuannya pulang dari acara perkawinan adalah gambaran orang Kristen yang setia. Kitalah hamba-hamba itu, dan Yesuslah Tuhan itu. Yesus hendak menyampaikan pada kita bahwa gambaran orang Kristen yang setia adalah mereka yang menantikan Kristus dengan doa yang tulus dan teguh, dengan penuh iman dan harapan, dengan kasih dan perbuatan, dengan amal, serta dengan penuh syukur. Hal ini bisa jadi tampaknya tidak rumit, selagi kehidupan kita tampak baik-baik saja, jauh dari persoalan hidup. Tetapi kesetiaan kita akan teruji ketika dalam penantian ini kita menghadapi banyak persoalan-persoalan hidup yang rumit. Pertanyaannya, apakah kita masih bisa setia ketika hari-hari kita terasa sulit? Ketika persoalan-persoalan hidup semakin rumit, atau ketika tangan Tuhan terasa tidak membantu kita? Mari kita bercermin dari hamba yang setia ini. Tuhan menginginkan kita agar kita tidak menyerah untuk setia, sehingga ketika saatnya untuk kita telah tiba, Yesus tidak mendapati kita sedang tidur atau tertidur dengan ruangan yang gelap. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memang pantas dan layak dikasihi dan senantiasa dimuliakan oleh semua orang. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu yang kudus, yang bersedia merangkul jalan kehidupan yang telah ditetapkan oleh Bapa Surgawi bagi kami masing-masing. Penuhilah pikiran kami dengan kebenaran-kebenaran-Mu, agar dengan demikian kami akan mengetahui kapan kami sedang dimurnikan oleh api-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin.